Apa apa bisa masalah ini kita bicarakan dulu secara kekeluargaan sebelum melibatkan pihak berwajib gitu. Bu Celia, saya juga maunya begitu, Bu. Tapi Ibu lihat sendiri, anak Ibu. Dari tadi tidak ngomong sepatah kata pun. Kita semua tahu anak Ibu akan selalu berkelit dan tidak akan pernah mau mengakui perbuatan dia, Bu. Percuma. Mau kita ngomongin seperti apa, dia nggak akan pernah mau ngomong, Bu. Dia yang buat, dia yang memulai, tapi dia nggak mau bertanggung jawab, Bu. Saya nggak punya pilihan lain selain saya laporkan dia ke polisi. Jadi saya minta maaf kalau Ibu bilang tidak bisa ngelibatin polisi, saya tidak bisa, Bu. Sebenarnya Alex datang ke sini mau apa? Kalau ngakuin kesalahannya aja dia gak mau. Padahal semua bukti udah jelas. Tapi kenapa dia masih berani berbohong? Ya Allah, kok bisa dulu aku sebuta itu? Sampai aku jatuh cinta sama orang seperti Alex. Arumi, Dok. kenapa nangis? Enggak apa kok. Abang ya? Abang judesin kamu lagi? Enggak. Nyuruh kamu ngelakuin hal yang absurd, ngomong sesuatu yang nyakitin kamu. Enggak dok. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama dokter Elio kok. Terus apa? Di depan ada Bu Celia sama Mas Randy, Alex. Saya nggak tahu, Alex masih aja dia nggak mau ngakuin tentang perbuatan dia, semua kesalahan dia. Saya nggak habis pikir. Padahal semua bukti udah jelas. Kenapa dia masih terus bohong di saat-saat kayak gini? Saya ngerasa bodoh. Saya pernah jatuh cinta sama laki-laki kayak dia. Arumi, Dok, kamu jangan salahin diri kamu sendiri. Kamu nggak bodoh kok. Dan kamu nggak usah khawatir, Arumi. Karena yang namanya kebenaran, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya. Coba kamu lihat sekarang. Mama, Abang semua udah percaya sama kamu. Sekarang tinggal nunggu waktu aja. Ya, dan semuanya akan terungkap. Dan pada akhirnya, nggak satu orang pun akan bisa ngeraguin kamu. Oke? makasih ya dok. Dan kamu jangan khawatir lagi, jangan overthinking, jangan sedih lagi. Karena kamu gak sendirian. Ada saya, Mama, Abang, kita semua ada di pihak kamu. Oke? Justru kalau boleh jujur, saya khawatirnya sama Abang, sama Mama juga. Emangnya kenapa dok? Karena mereka sudah tanda tangan kerjasama dengan perusahaannya si Alex itu. Kerjasama apa ya? Karena waktu di Ciwidey, Abang tanda tangan kontrak kerjasama digital bisnis di antara Wijaya Pharma dan juga TMC Hospitals.
ada kontrak. Artinya, Dokter Elio akan terpaksa terus berhubungan dengan Alex. Saya minta maaf sebelumnya ya, saya datang tiba-tiba, saya nggak kasih kabar dulu. Karena jujur, hati saya itu nggak tenang, Dok. Dari semalam saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran masalah ini. Padahal kan baru aja kita menandatangani kontrak kerja sama ya. Yang seharusnya mungkin hari ini kita ketemu untuk merayakan hubungan baik yang sudah terjalin. Tapi anak saya sudah merusak semuanya. Celia, kamu jangan sampai sesedih ini. Ini bukan salah kamu. Saya juga minta maaf karena saya kemarin datang ke rumah kamu dan bicara cukup keras ke Alex, ke anak kamu. Saya bilang, ini bukan salah kamu, ya. Maaf ya Bu Celia. Kalau saya boleh tahu maksud kedatangan Ibu ke sini itu buat apa? Oke. Kalau hanya untuk ngebahas kecelakaan yang sudah merenggut nyawa istri dan anak saya, itu percuma aja, Bu. Karena itu hanya membuang-buang waktu kita semua yang ada di sini. Karena kita semua tahu bahwa anak Ibu ini pengecut yang tidak akan pernah mau mengakui perbuatannya dia. Tapi untungnya, pengakuan dari anak Ibu itu nggak berarti apa-apa buat saya. Toh saya juga udah ngelimpahin ini semua masalah ke polisi. Biar semua urusan polisi, begitu penyelidikan sudah selesai, terbukti bahwa Alex yang bersalah, dia akan dipanggil sama polisi. Selesai. Iya, Dok, saya sangat paham. Saya juga mengerti bagaimana perasaan dokter. Dokter pasti merasa marah, dokter kecewa, dan terpukul sekali dengan musibah yang terjadi ini. Bukan saya nggak empati ya, Dok ya. Bukan juga saya ingin membela anak saya, nggak sama sekali, Dok. Nggak. Kalau memang Alex bersalah dan terbukti bersalah, saya nggak keberatan kok kalau dia dihukum. Tapi kalau mungkin ya Bu, apa bisa masalah ini kita bicarakan dulu secara kekeluargaan sebelum melibatkan pihak berwajib gitu. Bu Celia, saya juga maunya begitu, Bu. Tapi Ibu lihat sendiri, anak Ibu. Dari tadi tidak ngomong sepatah kata pun. Kita semua tahu anak Ibu akan selalu berkelit dan tidak akan pernah mau mengakui perbuatan dia, Bu. Percuma. Mau kita ngomongin seperti apa, dia nggak akan pernah mau ngomong, Bu. Dia yang buat, dia yang memulai, tapi dia nggak mau bertanggung jawab, Bu. Saya nggak punya pilihan lain selain saya laporkan dia ke polisi. Jadi saya minta maaf kalau Ibu bilang tidak bisa ngelibatin polisi, saya tidak bisa, Bu. Iya, saya paham. Justru itu, Dok. Niatan saya datang ke sini sama Alex itu karena Alex akan mengakui semua perbuatannya depan dokter dan depan Bu Anika.